Hai, Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak kita membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati, biar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Di bawah perikop Paulus di Athena. Ayat 22, Paulus pergi berdiri di Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi dengan sungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini Kotong sudah membahas tentang perjalanan Paulus di Athena. Perlu Kotong ketahui bahwa pembacaan ini Kotong langsung melihat atau mengambil titik di mana terfokus kepada bagaimana Paulus menyampaikan tentang kegelisahannya terkait masyarakat yang ada di Athena. Nah, segala sesuatu yang Paulus gambarkan dalam pembacaan yang Bapak Mama sudah dengar itu adalah kegelisahan Yesus Kristus bagi umatnya yang sebenarnya sangat rajin dalam tanda kutip beribadah, tetapi mereka beribadah kepada dewa-dewa. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang penginjil yang sangat-sangat terkenal pada masa itu. Kenapa dibilang penginjil? Karena dia pergi dari satu tempat ke satu tempat untuk memberitakan Injil Allah, menyampaikan kabar baik bahkan di dalam kesusahan sekalipun. Nah, karena penginjilan itu harus diwartakan dan harus diwujud nyatakan dalam segala sesuatu, seperti yang tadi saya bilang, Paulus mengalami ketidakenakan, terjadinya penolakan dan sebagainya. Tetapi ada yang lebih berat daripada itu dalam hal menyampaikan atau memberitakan penginjilan. Apakah itu? Pengetahuan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyiapkan khotbah ini, setelah saya berdoa dan membaca Alkitab, kebetulan saya sementara duduk-duduk dengan adik-adik pemuda. Kami berdiskusi tentang firman ini. Lalu saya sedikit mempertanyakan tentang
belajar, dan ketika kotong setelah selesai belajar, kotong mendapatkan apa? Kotong mendapatkan ilmu pengetahuan, dan dari ilmu pengetahuan itu mendatangkan kotong berkat. Jadi kotong dijadikan berkat dimanapun kotong berada. Lalu yang menariknya adalah ketika saya mempertanyakan ketika segala sesuatu dipergunakan secara berlebihan. Ada satu anak yang menyampaikan pertanyaan seperti ini. Dia menyampaikan pertanyaan dengan tegas. Dia bilang gini, "Kak, kalau misalnya ketong belajar tentang Alkitab secara berlebihan, atau seperti yang saya gambarkan atau saya omong, kayak ketong belajar dan belajar terus tentang Alkitab, apakah itu akan menghasilkan dampak yang juga negatif di dalam ketong punya hidup? Karena ketong tahu bahwa segala sesuatu yang berlebihan akan mendatangkan keburukan." Lalu saya sempat berpikir, latar belakang pemikiran pemuda ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baik untuk setiap kita yang dikatakan para penginjil. Ingatlah bahwa para penginjil itu bukan hanya para presbiter, pendeta, tetapi setiap kita yang adalah gereja. Ingat bahwa gereja bukan gedung, kita adalah gereja-gereja. Lalu kalau kita belajar tentang firman, dan terus belajar dan terus dan cari tahu sampai kepada dasar-dasarnya yang sebenarnya kita tidak akan pernah sampai di titik itu, tapi kita terus mau belajar dan terus mau belajar. Itu bukan sesuatu yang salah bagi saya. Ilmu pengetahuan harus terus kita cari, harus terus kita pelajari. Sama seperti Alkitab, kita harus terus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan setiap harinya, apa yang menjadi keinginan Tuhan setiap harinya. Tetapi menjadi satu titik kesalahan di mana sebagai para penginjil kita hanya terus bermegah di atas itu firman. Kita menyampaikan firman Tuhan seperti berlian, permata, tetapi kita tidak mampu mengakukan seperti berlian dan permata itu. Kita tidak mampu bercahaya seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa yang lebih parahnya adalah ketika kita mencapai titik pendidikan yang paling tinggi, atau kita lebih mengerti sesuatu dari orang lain, kita dengan mudahnya merendahkan orang lain dalam pemahaman yang dianggap bahwa kita lebih tahu dari dong gitu. Seperti kita lebih tahu tentang firman dari kitab ini, kita lebih tahu tokoh Alkitab tentang ini. Lalu kita saat berdiskusi kita menekan, bahkan merendahkan, bahkan sampai titik menghakimi. Jadi penginjilan yang kita lakukan akhirnya tidak tersampaikan dengan baik, karena kita menyampaikannya dengan tidak sungguh-sungguh, tidak melibatkan hikmat dari Allah. Jadi kepintaran tanpa berhikmat adalah sesuatu yang sia-sia. Pengetahuan tanpa berhikmat adalah sesuatu yang sia-sia. Jadi ketika kau berdoa minta hikmat, kau juga harus minta pengetahuan. Ketika kau minta pengetahuan, kau juga harus minta hikmat. Karena dalam ketemu kehidupan setiap harinya kau akan menjadi penginjil. Jadi jangan hanya bilang kau ngomong firman terus baru menginjili, tidak. Menginjili adalah saat setiap harinya kau bangun sampai kepada kau tidur kembali. Jadi kau tugas itu menginjil. Di dalam kau pekerjaan, di dalam kau pelayan, di dalam kau rumah tangga, kau menginjili satu dengan yang lain. Jika pengetahuan yang kau lebih, harusnya kau menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Injil itu adalah kabar baik Allah. Jadi biarlah kabar baik itu disampaikan dengan sukacita, dan yang menerimanya juga dengan sukacita. Jadi kalau dapat berkat dari Tuhan, itu berkat bukan milik kita, tetapi milik setiap orang.
Pengetahuan yang kau terima adalah dasar yang kuat. Iman juga merupakan satu dasar yang kuat. Hikmat juga merupakan satu dasar yang kuat untuk dapat memampukan kau menginjili dimanapun kau berada. Paulus setelah menginjili di Athena, dia menyampaikan secara sungguh-sungguh bahwa masyarakat Athena itu sangat taat beribadah, tetapi pengetahuan mereka tentang Allah sangat-sangat rendah. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Allah dengan baik. Maka dari itu, ketahuilah, Allah itu tidak ada dalam kuil-kuil, Allah itu tidak ada di tempat-tempat tersembunyi. Allah selalu ada dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita. Allah selalu menuntun kita. Hendaklah kita menginjili setiap orang dan menggambarkan kasih dan penyertaan Allah di dalam kita punya kehidupan. Jadilah berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini. Saya meminta kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami masih diizinkan, dipercayakan Tuhan untuk membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, hikmat, pengertian, pengetahuan untuk memperkaya kehidupan kami dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami untuk jadi berkat dan mampu menginjili orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, rumah tangga kami Tuhan. Anak-anak, suami, istri, orang tua kami, segala sesuatu yang kami gumulkan di hadapan Tuhan, kesusahan, sakit hati, ekonomi, duka cita maupun sukacita, kami yang mengalami sakit, kami yang mengalami masa pemulihan, kami memohon di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami, agar kami dalam langkah-langkah kehidupan kami terus memandang kepada Tuhan dan menaikkan segala puji dan syukur bagi Tuhan. Bapa dalam surga, selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami memohon Tuhan memberkati, bila apa yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara semua, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.